Baik, saudara-saudara, kita akan belajar tentang murid sejati melepaskan ambisi duniawi. Kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ya, kita baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Mungkin pertanyaannya, benar enggak sih kita harus melepaskan hal-hal duniawi untuk menjadi pengikut, menjadi murid Kristus yang sejati? Saudara masih ingat ya, orang kaya yang hendak mengikut Yesus, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nah, jadi menjadi murid Yesus itu serius, saudara-saudara. Tema malam hari ini itu serius, karena itu menjadi tantangan Tuhan Yesus pada seseorang yang mau mengikuti Yesus. Jualah hartamu, bagikan pada orang miskin, ikutlah aku. Enggak bisa dia, enggak bisa. Nah, oleh karena itu kita akan belajar lebih mendalam pada malam hari ini, saudara-saudaraku ya. Suatu kali seorang pengusaha nawari saya makan. Warungnya enak Pak Tri. Wah bener, enak banget. Saya makan di situ warungnya enak, masakannya enak. Wah, saudara tahu apa yang ada di dalam pikiran saya? Wah, ini yang ngajak pengusaha bilang masakannya enak. Stop, pokoknya makanannya enak. Yang ada di pikiran saya adalah empal atau rawon, ya, sate babi atau minimal bebek goreng, ayam goreng ini yang ngajak pengusaha ya. Ternyata gang masuk Pak Tri, masuk, udah kok masuk gang kecil, terus warungnya kecil. Nah di sini Pak Tri, oh di sini enak. Ayo Pak Tri makan, silahkan nambah aja sepuasnya. Saya lihat di meja nasi bungkus, dibungkus daun pisang. Saya buka, ternyata isinya tumis tahu. Enak lah, makanan sejak kecil. Hanya dalam pikiran saya, kalau tumis tahu mah sejak kecil, makannya tumis tahu. Tahu tempe, tahu tempe, cuma gitu aja menu saya. Ya, yang di STT juga gitu ya. Tahu tempe. Ya sudah begitu aja. Ya kalau makan, pikiran saya makan dengan pengusaha kaya, makannya luar biasa. Ternyata pengusaha yang makannya tahu tempe seperti kita, saudara. Nah, kemarin saya Pak Pur, Pak Eko itu seringane ngopi malam-malam gitu ya. Yuk keluar ngopi, ngopinya enggak tanggung-tanggung gitu. Kadang-kadang ke warung yang ada iklannya Pak Didi itu apa itu, melinjo, sering melinjo, kadang-kadang sampai keras. Cuma beli apa? Tahu bacem sama minum kopi, minum jahe. Terus di jalan itu, iya ya sejak dulu kita makannya memang tahu tempe lah ya loh. Padahal ya sebetulnya ada daging di situ. Tapi kita kan enggak ngambil, saudara, ngambilnya tahu. Ya memang ini tragis ya. Dulu waktu kita kecil kita pengen makan daging, orang tua enggak punya duit. Sekarang kita sudah punya uang, bisa makan daging 3 kilo sehari, suruh makan tahu tempe sama dokter ya. Nah itu tragedi kita, sudah dikasih Tuhan. Tetapi kesehatan kita memang ditentukan oleh kekuatan kita dalam menahan diri. Menahan diri apa? Untuk tidak menyentuh, tidak menjamah, tidak makan yang enak-enak itu tadi. Nah masalahnya yang enak-enak itu biasanya adalah hal-hal yang malah membahayakan tubuh kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya.
Entah itu bentuknya daging, entah itu kacang, entah itu mente, nah itu kesukaan saya semua itu. Tetap saja asam urat, saudara-saudara. Tempe pun kalau kebanyakan juga asam urat, ya. Nah, apa yang kita sukai itu, saudara-saudaraku, dikasih Tuhan seringkali itu yang menyebabkan kita akan banyak menderita. Tetangga depan gereja yang sebelum Nakamura, sebelum dibeli Nakamura ya waktu itu Bu Ana kalau tidak salah, anaknya yang masih muda meninggal dunia tiba-tiba karena serangan jantung. Ketika rapat, tiba-tiba melorot dari kursinya, serut, sudah meninggal. Ya. Cepat sekali. Nah, kenapa kok anak muda sekarang sudah kena jantung, kena hipertensi? Sesungguhnya karena anak-anak sekarang juga selalu menikmati makanan-makanan yang enak tapi tidak sehat. Enak tapi tidak sehat. Nah, saudaraku, ini yang harus kita tahan. Oleh karena itu, kita malam hari ini akan menggumuli hal-hal yang enak itu. Tetapi sebagai murid Yesus, hal-hal yang enak itu bisa merusak kerohanian kita. Ya, bisa mengganggu pertumbuhan rohani kita. Memang ada pepatah tulisan George Santayana, saudara, itu seorang ateis, ya, orang Perancis tapi ateis. Dia menulis begini, saudara. Kesenangan itu baik asalkan ia tidak merusakkan hal yang lebih baik. Kesenangan itu baik asalkan ia tidak merusakkan. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang suka minuman keras ya. Sebenarnya minuman keras itu enggak apa-apa loh kalau kita minumnya sedikit. Minuman-minuman yang impor itu saudara enak-enak itu minuman kerasnya. Iya, kalau kuat nahan sedikit terus. Masalahnya ketika sudah menikmati, enak banget. Tambah dong, biasanya 1 gelas 1 seloki, tambah lagi 2 seloki. Sekali-sekalilah 1 gelas. Besoknya 2 gelas, besoknya 1 botol. Mabuk sudah kecanduan ya. Masalahnya seperti itu. Nah, masalahnya bahayanya kata-kata George Santayana ini, saudara-saudara, kesenangan itu baik asalkan ia tidak merusak. Masalahnya yang kesenangan itu kalau sudah kita ambil, kita makan, ya, kesenangan itu membuat kita mabuk, lupa daratan atau bahkan kecanduan, itu masalahnya. Nah, padahal kita tadi sudah saya singgung bahwa apa yang enak, apa yang manis, apa yang gurih ternyata banyak membawa penyakit bagi diri kita, membahayakan diri kita. Nah, dalam hal-hal rohani, saudaraku, ya, Jonathan Edward itu pengkhotbah kebangunan rohani yang diurapi Roh Kudus luar biasa di dalam sejarah kebangunan rohani, saudara-saudara. Jonathan Edward berkata demikian, saudara. Teruslah hidup dengan sungguh-sungguh di dalam rasa malu dan tidak pernah mengharapkan atau menginginkan kesenangan duniawi. Jadi harusnya kita itu orang Kristen malu. Nah, kita ini masih menginginkan kesenangan-kesenangan duniawi, itu memalukan. Orang yang sudah melihat yang Kristus yang tersalib itu dan kita masih menginginkan kesenangan-kesenangan duniawi. Kita masih ingin bersenang-senang, padahal setiap minggu, setiap penyembahan, setiap kita berdoa, kita berhadapan dengan Kristus yang tersalib itu. Nah, itu masalahnya. Oleh karena itu Jonathan Edwards berkata, teruslah hidup dengan sungguh-sungguh di dalam rasa malu dan tidak pernah mengharapkan atau menginginkan kesenangan duniawi atau menjadi lemah, ya, atau kemudahan duniawi, maaf ya. Karena kesenangan dan kemudahan membuat orang menjadi lemah, maksud saya seperti itu. Ya, kesenangan duniawi dan kemudahan itu membuat kita tidak semakin kuat, tetapi sesungguhnya membuat kita semakin lemah. Malam hari ini kita akan belajar, saudara-saudara, ya, ambisi apa sih yang ditulis Paulus itu, yang dialami oleh Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Itu apa sih yang dibicarakan Paulus ini? Sebetulnya apa yang untung bagi Paulus? Kita kan perlu tahu. Apa yang dianggap Paulus keuntungan toh? Nah, mungkin kita berkata itu duit, bukan masalah duit, ya. Kalau bagi Paulus, ya, bagi Paulus
apa yang dianggap keuntungan adalah pada saat itu dia menjadi orang Farisi. Farisi mazhab yang paling keras. Di Indonesia mungkin kelompoknya kadrun, kadrun sing paling keras, yang menginginkan Indonesia menjadi negara agamis ya. Nah, Paulus termasuk golongan mazhab yang paling keras. Itu kebanggaan dia. Ya, orang Farisi itu sudah dianggap orang-orang yang benar-benar beragama ketat, ya. Belum lagi mazhabnya paling keras ya. Ada mazhab-mazhabnya dan dia mazhab yang paling keras. Dan itu yang membanggakan Saulus pada waktu itu. Nah, makanya kerohanian itu berbahayanya gitu loh, saudara. Kebanggaan-kebanggaan. Ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan, kadang-kadang kita ini orang-orang beragama, kayak Paulus tadi yang dibanggakan, apa yang dianggap keuntungan bukan duit, tapi kebanggaan status rohani. Ya, status sebagai rohaniawan. Di dalam sejarah gereja, saudara, tulisan Tony Land, dia menulis tentang Gregorius Agung. Gregorius Agung ini tokoh besar abad ke-6, 500 sekian, yang mengkritik uskup Konstantinopel, karena uskup Konstantinopel ini ingin diberi gelar Patriark Oikumenes, atau Patriark Universal. Apa itu artinya? Itu semacam, kalau di dalam gereja zaman dahulu, uskup paling berkuasa atas lainnya. Yang menentang orang ini adalah Gregorius Agung. Gregorius Agung mengomentari keinginan uskup Konstantinopel ini ingin dijadikan uskup paling tinggi di antara yang lainnya. Ini dalam sejarah gereja ada, saudara. Tony Land menulis demikian, saudara. Gregorius terlihat dalam perselisihan dengan uskup Konstantinopel yang menuntut bagi dirinya gelar Patriark Eikumenis atau Universal. Gregorius berjuang keras melawan tindakan sewenang-wenang ini yang memuakkan dan mencemarkan kesucian. Gelar yang begitu takabur dan bodoh ini menyangkal kerendahan hati, suatu dosa kebanggaan. Nah, jadi hati-hati ya, ini bisa menghinggapi kita siapa saja. Kebanggaan. Kita lanjutkan. Petrus adalah yang pertama di antara para rasul dan ia telah menerima kunci kerajaan surga. Versi Gereja Katolik ya. Tetapi semua rasul ada di bawah satu kepala, yaitu Kristus Yesus, dan tidak satu pun dari mereka minta disebut universal. Menurut gelar seperti itu adalah dosa dari iblis, sebagaimana digambarkan dalam Yesaya pasal 14 ayat 13. Usaha iblis uskup Konstantinopel untuk merampas gelar itu adalah bukti bahwa zaman antikristus sudah dekat. Sekarang saya katakan dengan yakin bahwa barang siapa menyebut dirinya atau ingin disebut imam universal, dalam kebanggaannya ia sudah jadi pendahulu antikristus, karena dengan bangga ia menempatkan dirinya di atas semua orang. Hati-hati saudara, ambisi-ambisi jabatan itu sebetulnya, kalau orang dunia memang bicara tentang menguasai, berkuasa atas orang lain, berkuasa. Tetapi kalau di dalam Alkitab, siapapun kita, saudara, orang Kristen yang akan menjabat, entah itu jabatan gerejawi, jabatan di dalam pemerintahan, jabatan di umum, sesungguhnya jabatan itu semakin tinggi, yang harus ada di pikiran kita adalah semakin kita mengabdi, semakin melayani. Bukan semakin memerintah, semakin melayani. Melayani dengan kasih, karena posisi kita tinggi, saudara-saudara, ditempatkan di posisi tinggi, makanya kita harus benar-benar memperhatikan orang-orang yang ada di bawah kita.
jarang, biasanya jarang ya, jarang sekali. Ketika saya pindah dari Grogol, saya pernah cerita ya, satpam itu bisa nangis. Tukang ngepel gereja itu nangis saudara ketika saya pindah. Karena apa? Karena ketika jam 10 malam seringkali saya balik ke gereja, saya cuma duduk nemeni satpam, duduk ngelesot neng lantai, ngobrol soal keluarganya, soal anak-anaknya, ya, kesulitan-kesulitan hidupnya, itu saya ajak bicara. Ya. Termasuk satpam yang pernah mau membunuh hamba Tuhan. Sadis dia. Ya, saya ngerti dia seringkali terpengaruh minum-minuman keras ya. Saya tahu. Penjaga yang bersih-bersih gereja sama saja, saudara. Ya, seringkali saya dilayani tapi saya tidak mau. Apa yang bisa saya lakukan, prinsip saya lakukan sendiri. Saya minta tolong kalau saya tidak bisa melakukan. Nah itu baru, Pak tolong saya mengangkat ini, mengangkat itu. Tapi yang saya bisa lakukan. Ya, karena di dalam konsep kepemimpinan Kristen, saudara, adalah kepemimpinan hamba. Semakin tinggi itu sesungguhnya kita sesungguhnya harus bisa memberi teladan kehambaan, bukan pemerintahan, memerintah orang. Ya. Tetapi semakin kita merendahkan diri kita, supaya semakin orang ngerti, orang Kristen itu kalau jadi penguasa seperti itu. Sebenarnya Ahok sudah bagus ya, ketika dia jadi gubernur, turun ke bawah. Yang pertama sebelum Jokowi kita melihat Ahok ya, Ahok melakukan itu, turun, terus sampai dia ke masyarakat kecil, mendengarkan mereka, ya, dan seterusnya, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pro rakyat kecil beneran. Walaupun tidak membiarkan rakyat kecil seenaknya udelnya juga benda ya, karena gubernur yang kemudian pasar Tanah Abang jualan di jalan tidak apa-apa lagi, nah itu seenaknya udelnya lagi. Tapi dia melarang tapi memberi solusi, ya. Dan dia memahami kesulitan-kesulitan, yang penting memahami, ya. Nah seringkali kebanyakan orang-orang Kristen itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini tidak konsisten ya, dengan kekristenan yang kita anut. Kita masih bangga ketika kita menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin, orang-orang di bawah kita, itu kita bangga seringkali. Ya. Itu stereotip ya, jadi katanya orang Kristen itu tidak membanggakan hal-hal gitu ya. Kebanggaan itu disebut kebanggaan dunia. Murid Yesus yang sejati itu tidak akan tergoda untuk seperti itu, saudara. Ya memang kita sudah mendengar slogan jabatan adalah amanah. Agama lain juga bisa. Nah makanya justru kita murid Yesus ini harus lebih bisa lagi, saudara. Ya harus lebih bisa lagi menunjukkan seperti apakah ketika orang Kristen itu memimpin. Ya. Kadang-kadang kita tidak konsisten. Ibu-ibu suatu kali 3 orang ibu ngobrol, ngumpul di rumah temennya. Ya ini biasanya ibu-ibu komplek, ngobrol di dapur, ngomongkan A dan B. Lalu bicara tentang akan kemungkinan ada gempa hebat yang mungkin akan terjadi. Nah ibu-ibu mulai bicara, nanti kalau ada gempa terjadi, apa yang pertama kita selamatkan ibu-ibu? 3 ibu itu ngomong sama-sama, ya anak kita lah, anak itu adalah harta paling berharga. Iya anak dulu. Ketika mereka ngomong gitu, saudara, gasnya ngowos, jos. Gasnya bocor, langsung 3 ibu ini lari keluar, saudara-saudara. Selamat semua. Terus saling, anak kita di mana? Di lantai 2. Katanya kalau ada bencana, yang diselamatkan pertama siapa? Anaknya. Setelah gasnya bocor, anaknya ditinggal, ibunya melayu metu sih. Nah ini kan tidak konsisten. Ya. Tidak konsisten antara pengakuan-pengakuan, pernyataan-pernyataan dengan tindakan-tindakan ketika di lapangan terjadi sungguhan. Nah, saya tertarik saudara, ketika saya berbicara dengan seorang pendeta, bukan dari pendeta baptis ya,
Saya tanya, Pak, saya lihat buletinnya, pengkhotbah tamu kok enggak pernah dipakai gelarnya Pak, cuma pendeta Sudarma namanya gitu. Dok. Apa enggak ada gelarnya? Ada pendeta. Kenapa enggak dipakai? Nah ini yang menarik. Saudara. Kami itu memakai gelar kalau itu di area perkuliahan. Perkuliahan memang orang mengajar harus pakai gelar. Tapi ketika kami sudah berurusan dengan jemaat, gereja, kami hanya mencantumkan gelar pendeta, gerejawi saja. Itu bagi saya yang pendeta ya, itu suatu hal yang baru. Ya, kadang-kadang banyak orang yang pengen gelarnya ditulis terus. Sejak itu saudara, ketika saya menjadi ketua seksi kependetaan, setiap yang bertugas cuma saya tulis pendeta ini, karena ini bukan kuliah. Ya, tetapi ini ruang pelayanan kepada teman-teman kita yang lain. Nah, beda nanti kalau sudah di area akademis, ya gelar-gelar itu baru dimunculkan. Saya tertarik dengan ide itu, saudara-saudaraku. Kadang-kadang kita juga ada pemimpin-pemimpin yang kemana-mana memakai simbol-simbol keagamaan. Bangga kalau terlihat sebagai pemimpin agama. Dan kemarin kita diskusi dengan siapa ya itu ya? Oh kalau di Duta Ilahi juga sama kok, Pak Tri itu khotbah ya pakai jin. Sama dengan jemaat saudara datang pakai jin, saya pakai jin. Ya supaya rodok berwibawa ditambah jas sithik. Gitu. Tapi itu hanya menaikkan wibawa didik gitu ya. Kayak pilot katanya pakai kolor ya bisa ya menerbangkan pesawat ya, tapi dia pakai jas supaya lebih mantap aja. Tetapi saya tidak beda dengan saudara. Kemarin diskusi dengan siapa ya? Oh di Duta Ilahi juga gitu kok. Nah memang sebetulnya baptis itu gitu, makanya di gereja baptis itu saudara kursi yang di situ sama kursi yang di depan sama. Tidak ada perbedaan, di sini tidak ada kayak tahtanya, tidak ada. Nah karena memang betul-betul kita menghayati ini saudara. Di dalam gereja itu semua sama, hamba. Jangan ada kebanggaan-kebanggaan yang duduk di kursi khusus, kursi spesial. Ya, itu harus dihormati secara khusus, diperlakukan. Kita semua harus menghormati satu dengan yang lainnya. Memang harus saling menghormati, tidak usah karena duduk di sebuah kursi khusus. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus singkirkan kebanggaan-kebanggaan. Saya pernah diundang Natal, berkhotbah di Natal di sebuah denominasi, saudara, gereja suku, yang datang bisa 2.000-an karena di stadion. Waktu saya pelayanan di Sidoarjo. Saya itu kagetnya apa saudara? Ketika saya masuk dengan ketua panitia, ribuan orang itu tidak dikomando berdiri semua loh. Berdiri semua. Dan semua ribuan mata itu tertuju ke saya. Wah, saya rasanya mau terbang ini, saya ngambah lemah. Begitu penghormatannya tinggi sekali, tapi itu ada bahaya loh saudara. Bahayanya makanya terus saya bisa memahami kenapa rebutan ketua sinode mereka bisa rebutan sampai culik-menculik bola kayak gini. Karena memang penghormatannya luar biasa, saudara. Penghormatannya luar biasa. Itu yang harus pertama kita singkirkan adalah kebanggaan-kebanggaan dunia. Yang terakhir saudara adalah ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apalagi selain kebanggaan Paulus sebagai orang Farisi, ya golongan mazhab yang keras, apalagi yang merupakan keuntungan. Paulus ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat menikmati ketika dia melakukan kekerasan terhadap pemeluk agama lain, ngejar orang-orang Kristen, menganiaya, menangkapi, itu wah menikmati sekali pekerjaan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan saya berkali-kali katakan saudara, agama itu kalau tidak hati-hati, tidak usah ngomong antar agama saudara, antar agama gebuk-gebukan, saling membunuh, itu wajahnya agama. Kadang-kadang jangankan satu agama, satu gereja saja loh saudara-saudara. Ya, itu ada kepuasan kalau menyakiti temannya itu puas. Ya,
Kalau bisa mengusir temannya puas. Bisa mengusir pendetanya puas, ada itu. Aduh, saya itu kadang-kadang heran, saudara-saudara. Nah, mereka aktif, biasanya orang-orang aktif ini, aktif melakukan pelayanan, aktif kegiatan rohani, tapi tidak rohani. Ya. Sproul menulis demikian, saudara. Jemaat Korintus adalah contohnya. Mereka memiliki karunia rohani yang luar biasa, tapi hidupnya sangat duniawi, sehingga terjadi perpecahan di antara mereka. Nah ini saudara-saudara, sekali lagi ya, rohani tapi enggak rohani. Karunia roh itu kan berarti bahasa roh. Wah hebat, karunia bernubuat, karunia apalagi mengusir setan. Luar biasa. Rohani tapi tidak rohani. Tidak rohaninya apa? Pecah, bertengkar. Nah, banyak pengkhotbah juga demikian, saudara. Kelihatannya rohani, ajarannya rohani tapi tidak rohani. Contohnya gimana? Baru-baru ini saya mendengar ya, pengkhotbah mengajarkan jemaatnya supaya memiliki iman yang besar. Allah kita Allah yang besar. Dalam namanya ada kekuatan besar, ada kuasa besar, ada keajaiban besar. Oleh karena itu beriman, imani hal-hal besar. Imani hal-hal besar apa? Mengimani mobil yang mahal harganya mewah. Dalam pikiran saya iman kok dadi ngimani omah, mobil mewah. Apa itu yang dimaksud Yesus tentang iman, saudara? Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja kau dapat memindahkan gunung, ini apakah terus maksudnya memindahkan mobil di showroom ke rumah kita? Uang di bank ke saku kita? Kok jadi begini ya gitu? Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan jemaat mula-mula saudara lihat, mereka berdoa mengimani apa? Tuhan beri keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil. Doanya itu bukan untuk supaya duitnya makin numpuk melimpah-limpah loh saudara. Tapi doa mereka itu bagaimana Tuhan dapat menggunakan saya. Iman yang besar itu bukan untuk mengeruk keuntungan. Bagi Paulus itu sampah. Kita sedang ngumpulin sampah itu. Presiden Rumania, Nicol Casescu ya. Waktu itu ketika dia di bawah kekuasaan dia komunis berkuasa, ketika dia mulai ditumbangkan sudah di istananya dikepung oleh rakyat kayak zaman Soeharto dulu, rakyat masuk istananya kaget melihat sepatu ibu presiden itu saudara, tumitnya itu loh, haknya ini saudara, itu bertatah berlian. Padahal sepatu isor. Nek sepatuku ki nek tatahe tapi bletok. Nek dia berlian. Ujungnya itu ya gitu sudah, enek berliane. Demikian juga ditemukan perhiasan mahal-mahal, perhiasan anak-anaknya. Rakyatnya suruh berkorban, ya. Dia sendiri saudaraku mandi permata. Ya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi, langsung semua pemerintahan berikutnya memblokir, diblokir semuanya kekayaannya. Emasnya dia saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, ada di Zurich seharga 400 juta dolar. Semua dibekukan. Dalam sekejap. Nah, Yesus pernah berkata, saudara, apa gunanya kita memiliki seluruh alam, seluruh dunia ini? Apa gunanya? Kalau ketika saudara nanti berhadapan Tuhan, karena hidup kita bukan di sini, saudara. Di sini itu kita sudah tinggal berapa tahun lagi? Umur saya sudah 54 tahun, enggak tahu bertahan berapa tahun lagi. Saudara bertahan sampai berapa lama lagi? Saya enggak nyangka istri saya sudah meninggal. Kita enggak nyangka, enggak duga. Tiba-tiba kena COVID, 5 hari meninggal.
Teman-teman saya baru saja teman seangkatannya Putri beberapa hari lalu meninggal. Itu persekutuan terakhir sudah 3 teman kami meninggal. Tidak ada yang menduga, cepat sekali. Nah kita ini seringkali terkecoh, dipikir kita ini di dunia ini selama-lamanya. Sehingga kita mati-matian mengumpulkan segalanya di dunia ini, saudara. Ya, kita keliru. Nah, saya akan menutup dengan kutipan Johannes Chrysostomus dalam bukunya Homiliae, ya. Tulisannya demikian, saudara. Ini termasuk Bapak Gereja, ya. Barang yang tak Anda butuhkan adalah berlebih-lebihan dan tidak berguna. Coba pakai sepatu yang terlalu besar, Anda tak tahan memakainya karena hanya mengganggu jalanmu. Begitu juga rumah yang lebih besar dari yang diperlukan hanya merupakan hambatan bagimu untuk melangkah ke surga. Engkau seorang pendatang, seorang musafir bagi hal-hal duniawi. Negerimu di surga. Pindahkanlah kekayaanmu ke sana. Maukah kamu menjadi kaya? Jadikan Allah sebagai sahabatmu dan engkau akan lebih kaya dari siapapun. Jelaslah bahwa orang kaya adalah justru mereka yang tidak memandang penggunaannya dan mencemooh kenikmatannya. Sebab orang yang menyisihkan kekayaan dan memberikannya kepada orang miskin telah menggunakannya dengan tepat. Ia tetap pemiliknya kalau ia pergi. Nah ini yang penting. Saudara akan tetap memiliki harta yang saudara berikan ketika saudara pergi. Tapi harta yang kita simpan itu akan kita tinggalkan ketika kita pergi, malahan. Tetapi harta yang kita berikan, kita persembahkan, kita bagikan pada orang-orang miskin, dikatakan kita tetap memilikinya pada saat kita pergi. Miliknya tidak dilucuti dalam kematiannya, bahkan menerimanya kembali saat ini, saat kematian itu datang. Kebanyakan kita, orang-orang Kristen adalah orang-orang alay, saudara. Ya, berlebihan sebagai warga surga, yang berpesta di dunia. Mokhtar Lubis menulis demikian. Sambil berdoa meminta rahmat dan perlindungan Allah, kita juga ke kuburan nenek moyang untuk meminta pertolongan, kita mencari tuyul untuk menolong kita cepat kaya, atau meminta bantuan ke Gunung Kawi untuk hal yang sama. Itu katanya Mokhtar Lubis. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kita ini ya percaya Tuhan, percaya kehidupan kita ini di surga, percaya. Tapi ya di dunia ya tetap saja kita itu menjalani 2 kehidupan yang beda. Satu kehidupan untuk Tuhan, satu kehidupan yang istilahnya Mokhtar Lubis ngingu tuyul ke Gunung Kawi gitu. Jadi aneh. Itulah orang yang beragama. Sindiran Mokhtar Lubis ya, termasuk kepada kita juga saya pikir. Kita mencoba hidup untuk Tuhan tapi juga hidup untuk dunia. Yesus sudah berkata, saudara, tadi di dalam pendahuluan, kalau engkau mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Orang kaya mengikuti aku, jual hartamu, bagikan orang miskin, ikut aku. Oh enggak bisa Tuhan, enggak bisa, ya sudah. Karena syaratnya murid sejati, saudara dan saya harus melepaskan kebanggaan duniawi. Harus melepaskan apa? Kesenangan-kesenangan duniawi.